Warga Jakarta telah selesai menggunakan hak pilihnya. Kini para calon yang berkompetisi saling klaim Pilkada Jakarta berjalan 1 atau 2 putaran. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno mendeklarasikan menang Pilkada Jakarta 2024 1 putaran. Mereka mengklaim telah mendapatkan 50,07% suara berdasarkan real count KPU DKI Jakarta. Meski pasangan Pramono Rano telah deklarasi kemenangan 1 putaran, namun pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 RK Suswono tetap optimis Pilkada Jakarta berjalan 2 putaran. Pasangan Ridho pun bersiap untuk berkompetisi di Pilkada Jakarta putaran kedua. Andaikan ternyata harus 2 putaran, tentu kita terus bersemangat ya, dan berkomitmen untuk menjalankan proses yang kedua ini dengan jujur, dengan integritas, agar yang terpilih betul-betul memiliki legitimasi. Real count atau hitungan yang sesungguhnya yang dilakukan oleh tim data daripada paslon nomor urut 1, yaitu Bang Ridwan Kamil dan Mas Suswono. Dari total suara yang masuk yaitu 4.353.683 suara, paslon nomor urut 1 memperoleh suara 40,17% dengan perolehan suara 1.748.714. Paslon nomor 2 10,55% dengan perolehan suara 459.475.000. Kemudian paslon nomor urut 3 dengan perolehan 2.145.494.000 dengan perolehan 49% atau 49,28%. Data masuk sudah mencapai 99,9%. Berdasarkan data yang masuk kami miliki, bahkan C1 yang kami terima dan kami input, maka dengan ini kami menyampaikan hasil input data yang kami terima, menyatakan bahwa Pilkada serentak 2024 di DKI Jakarta akan berlangsung 2 putaran. Untuk itu kami minta kepada KPU, Bawaslu, DKPP agar melaksanakan tugasnya melakukan perhitungan suara apa adanya secara profesional agar tidak ada hasil suara yang dirubah. Sementara itu, juru bicara Ridwan Kamil, Rian Ernest, mengungkapkan bahwa hasil yang didapat belum optimal dan akan dievaluasi untuk putaran kedua. Jokowi adalah sosok presiden 10 tahun. Pada saat beliau mengendorse Pak Ridwan Kamil, tentu kami dengan penuh lega, senang dan bangga ya. Siapa sih yang nggak bangga didukung oleh presiden kita 10 tahun gitu ya. Kami yakin kok hasil hari ini yang kami rasa belum optimal itu adalah mungkin kerja-kerja lapangan kami yang belum optimal juga. Kami sangat bersyukur dengan dukungan Pak Jokowi, sangat bersyukur juga kemarin Pak Ridwan Kamil diterima juga oleh Pak Prabowo gitu ya, makan gitu. Tapi kan ini kan pertarungan politik pilkada, endorsement satu hal, 2 hal, tapi kerja-kerja lapangan itu yang paling utama. Saya yakin itu yang akan menjadi reevaluasi di putaran kedua nanti bagi internal kami. Sebenarnya dalam pertarungan politik dimanapun, sebenarnya pertarungan lapangan sebenarnya kuncinya di situ. Bahwa endorsement, dukungan, pertemuan dengan elit itu tentu bisa to certain extent itu membantu. Tapi pada akhirnya memang kerja-kerja lapangan, para kader, pengurus partai, relawan untuk turun ke lapangan, mensosialisasikan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dan skeptisisme dari masyarakat terhadap program-program kita, itu yang sebenarnya menjadi penting. Nah itu yang menurut kami secara internal itu yang harus lebih baik lagi, strategi harus lebih jitu lagi nanti di putaran kedua sambil menunggu hasil keputusan dari KPU. Selisih
raihan suara? Nah, kalau memang tidak ada kepuasan misalnya untuk hasil yang kami sudah tetapkan, ada prosedurnya. Iya. Sengketa pemilihan di Mahkamah Konstitusi. Nah, ini saya rasa itu hak pasangan calon atau siapapun untuk bisa mensengketakan tersebut. Ini bisa nggak langsung disengketakan tanpa kemudian masuk ke putaran kedua? Itu ada tahapannya. Bahkan tahapan putaran kedua kalau memang terlaksana, kami menunggu apakah ada sengketa atau tidak. Oke, berapa Jadi hari diberikan waktunya? Kalau di peraturan Mahkamah Konstitusi itu kan kalau nggak salah ada 45 hari ya untuk menunggu sampai kira-kira ada tahapan-tahapannya. Pertama pendaftaran. Iya. Kedua BRPK ya dan segala BRPK terus proses persidangan sebelum persidangan umum itu dan segala macam. Nah, itu sudah kami atur sebenarnya. Jadi kami mempersiapkan kalaupun ada yang mensengketakan silahkan segala macamnya. Ya, karena kalau kita berkaca pada hasil-hasil hitung cepat, ada yang mengatakan ini 1 putaran, dan ada yang mengatakan bahwa ini 2 putaran. Lagi-lagi memang nggak jauh beda, marginnya sungguh tipis. Balik lagi kan menurut aturan dan perundang-undangan bahwa 50% plus 1, artinya 1 suara itu betul-betul menentukan, betul demikian ya? Jadi Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta ya 2024 itu bahwa Gubernur DKI Jakarta terpilih harus 50% lebih. Jadi 50 plus 1 suara atau 50% lebih itu dipastikan 1 putaran. Tapi kalau tidak sampai 50% lebih ya kita akan lanjut ke putaran kedua gitu. Terima kasih Bang Wahyu Dinata, Ketua KPU DKI Jakarta sudah berbincang bersama saya Abraham Lamban di Abetes.